Oke Pak Dolfi, yang kedua apa Pak? Ya, dari tayangan ini pada saat kita rapat di camp PPKF, ada 2 indikator yang belum masuk ini Pak. Satu, tingkat kemiskinan ekstrim. Iya, Apakah betul. sekarang sudah tidak dicapai atau sudah tercapai sehingga tidak menjadi sasaran pemerintah lagi? Nah ini perlu, pada saat kita membahas camp PPKF itu kita sepakati ada Pak. Ada. Tingkat kemiskinan ekstrim. Ada Pak di Ya maksudnya nota keuangan dituliskan 0, nanti kita tambahkan di sini Pak. Ya, ditambahin tolong ya. Tingkat terus kemiskinan satu ekstrim. lagi Pak yang juga belum masuk. Ya, Penciptaan lapangan kerja baru pada tahun 2027. Penciptaan lapangan kerja baru tahun 2027. Itu juga belum masuk di sini. Ada Pak, nanti kami tambahkan juga. Tapi Ya maksudnya jangan sampai taruh kelupaan Pak. Soalnya Ya. sekarang sering salah ketik ini jadi susah kita. Ya. Ya. Saya bacakan angkanya 2,57 sampai 3,49 juta orang lapangan kerja. oke. Terima kasih Pak. Yang pertama kita sepakati bahwa apa yang belum masuk di sini, maka kita bersepakat bahwa di panja nanti itu harus muncul panja A. Sehingga ketika dibahas oleh Komisi 11, nanti itu sudah ada ya. Pak, ini terlalu sering Pak Menteri, antara yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan di buku kadang-kadang ada typo memang. Bapak Presiden menyampaikan 6, di nota yang kami terima 5,9. Memang banyak, MBG 480 padahal sebenarnya 240 lampirannya. Memang banyak tipe-tipe dianukan. Makanya yang seperti ini tolonglah Pak Menteri oleh jajaran di fooding yang benar, di fooding yang pas. Kalau Pak Menteri nggak dikasih fooding yang pas, dan seperti ini kurang enak juga, padahal nota sudah ada gitu loh. Sepakat Pak Menteri ya, nanti langsung dipanja ya. Nanti kami perbaiki dalam masa diskusi ini. Iya. Karena memang diskusi ini memang untuk memperbaiki yang kurang-kurang juga. Terima kasih atas koreksinya Pak. Iya. Saya lanjut Pak. Sudah. Lanjut ya. Kita masuk arsitektur APBN 2027, sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Kita masuk ke sana. Pada tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6% yang akan didorong oleh penguatan sinergi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor keuangan, serta optimalisasi peran dan antara dalam mendorong investasi strategis. Inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,5%, didukung oleh penguatan pengendalian harga pangan dan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, Pemda, dan Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada level 17.500 per dolar AS dan rata-rata yield SBN 10 tahun sebesar 6,9% dengan stabilitas yang ditopang oleh penguatan pasar keuangan domestik, peningkatan pasokan devisa, dan terjaganya arus modal. Harga minyak mentah Indonesia ICP diproyeksikan sebesar 75 dolar per barel, sementara lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 610 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi sebesar 654 ribu barel setara minyak per hari. APBN akan dijaga prudent dan sustainable dengan berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama, kita terus mengoptimalkan pendapatan negara melalui peningkatan kepatuhan dan tax base, penguatan core tax, optimalisasi SDA, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong investasi. Jadi di sini Pak Ketua, kita memperbesar tax base. Pemerintah sampai sekarang nggak ada rencana untuk menaikkan tax tarifnya. Utamanya kita akan memperbaiki juga SDM di tax collection kita, sehingga ke depan pegawai-pegawai saya di tax maupun bea cukai akan lebih bersih, sehingga peningkatannya akan lebih optimal. Yang kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, lebih produktif, efektif, dan efisien untuk mengakselerasi efektivitas perekonomian. Ketiga, pembiayaan dikelola secara prudent dan inovatif.
dengan menjaga defisit utang dalam batas aman. Dengan kebijakan tersebut, RAPBN 2027 tetap ekspansif namun terukur dengan defisit 2,4% dari PDB, sehingga APBN mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga kesinambungan fiskal. Pendapatan negara RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai 3.426 triliun rupiah atau tumbuh 6,8% dari Outlook 2026 dengan rasio 12,23% terhadap PDB. Target pendapatan negara tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan. Pendapatan negara ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 2.908 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 517,4 triliun rupiah, dan penerimaan hibah sebesar 0,7 triliun rupiah. Peningkatan pendapatan negara akan ditempuh melalui optimalisasi perpajakan dan penerimaan SDA dengan tetap menjaga keseimbangan antara penerimaan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan menjaga kebijakan pendapatan negara tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi global, volatilitas harga komoditas, dan perkembangan ekonomi digital. Selanjutnya, penerimaan perpajakan tahun 2027 diproyeksikan sebesar 2.908 triliun rupiah atau tumbuh 10,5% dari Outlook 2026 dengan rasio perpajakan atau tax ratio sebesar 10,38% terhadap PDB. Hal ini sejalan dengan penguatan aktivitas ekonomi dan keberlanjutan reformasi perpajakan. Penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar 2.591,4 triliun rupiah atau tumbuh 12,1% dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 316,6 triliun rupiah. Pemerintah akan melanjutkan reformasi perpajakan secara berkelanjutan termasuk harmonisasi kebijakan perpajakan untuk memperkuat basis dan kapasitas penerimaan negara. Ini jangan diartikan intensifikasi, Pak. Kita hanya akan ekstensifikasi aja sehingga yang bayar pajak, yang harusnya bayar, yang sudah bayar yang nggak diganggu gitu. Peningkatan kepatuhan menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerimaan melalui pemanfaatan teknologi, penguatan sinergi antar lembaga, serta penegakan hukum yang lebih efektif. Ini berlaku untuk pegawai kami juga. Jadi bukan hanya pembayar pajak, tapi juga penagih pajak akan kami pastikan dilakukan dengan baik dan bersih. Belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga RAPBN 2027. Dalam RAPBN 2027, anggaran BP belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar 3.362,2 triliun rupiah atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan Outlook tahun 2026. Kebijakan belanja pemerintah pusat yang akan ditempuh pada tahun 2027 antara lain difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, juga optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Juga untuk mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional. Kemudian juga untuk mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis DTSN, serta penguatan program graduasi kemiskinan, dan yang terakhir adalah untuk dengan menajamkan akurasi data penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tepat sasaran. Anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan. Pak, pada RAPBN 2027 direncanakan sebesar 820,9 triliun rupiah, mengalami pertumbuhan sebesar 13,9% dibandingkan Outlook tahun 2026, yang antara lain dipergunakan untuk
peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, antara lain melalui PIP kepada 22,1 juta siswa dan KIP kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa. Juga untuk pembangunan sekolah unggul Garuda dan sekolah rakyat, peningkatan kualitas pembelajaran melalui makanan bergizi gratis, percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah, peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian BOS untuk 54,2 juta siswa dan BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik, serta pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif. Anggaran Perlinsos merupakan salah satu instrumen penting untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Pada RAPBN 2027, anggaran Perlinsos direncanakan sebesar Rp549,9 triliun. Ini meningkat dibandingkan dengan Outlook tahun 2026 yang sebesar Rp500 triliun atau tumbuh 10%. Anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp244,9 triliun atau tumbuh 1,7% dibandingkan Outlook tahun 2026 sebesar Rp240,8 triliun. Kebijakan anggaran kesehatan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain melalui yang pertama, peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, termasuk program penuntasan tuberkulosis. Yang kedua, penguatan promotif dan preventif bidang kesehatan, diantaranya melalui program cek kesehatan gratis. Yang ketiga, meningkatkan akses pelayanan kesehatan berkualitas, antara lain melalui program revitalisasi atau upgrade rumah sakit, peningkatan efektivitas program JKN, serta peningkatan dan pemerataan distribusi SDM kesehatan. Yang keempat, untuk peningkatan kualitas kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan asupan gizi yang terjamin. Bidang ketahanan pangan pada RAPBN tahun anggaran 2027 dialokasikan anggaran sebesar Rp195,3 triliun, meningkat dibandingkan Outlook tahun 2026 sebesar Rp190,9 triliun. Anggaran tersebut diarahkan pada beberapa kebijakan utama. Pertama, meningkatkan produktivitas pangan, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Yang kedua, menjaga stabilitas dan pasokan harga pangan sehingga ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga tetap terjaga.